Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disyukuri keberkahan kehadiran yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya semata pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka saya akan mensosialisasikan kekerasan seksual terhadap anak. Salam dan salam lalu berhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga rahmat dan maghfirah Allah SWT akan tetap tercurah di pundak beliau, sahabat, dan insya Allah percikan rahmatnya akan sampai kepada kita semua selaku umat yang setia mengikuti ajarannya. Amin, amin. Ibu-ibu yang saya hormati, adapun kegiatan kita pada hari ini yaitu saya akan mensosialisasikan kekerasan seksual terhadap anak usia dini. Sebelum saya masuk ke materi pokok, saya ingin menjelaskan apa itu definisi kekerasan seksual terhadap anak. Secara umum, kekerasan seksual terhadap anak itu diartikan sebagai perilaku atau tindakan yang terkait dengan seks atau secara non-konseksual atau tak diinginkan, sedangkan berdasarkan pasal 1 ayat 1 RUU penghapusan kekerasan seksual terhadap anak definisi kekerasan seksual terhadap anak itu adalah suatu perbuatan atau merendahkan, menghina, menyerang fungsi reproduksi secara paksa yang bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang anak itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan kesengsaraan secara fisik kepada anak atau psikis, merupakan kerugian ekonomi terhadap anak, sosial, budaya, dan politik. Ibu-ibu, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan ciri-ciri kekerasan seksual terhadap anak. Yang pertama itu, kalau anak kita merasa di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri gejala seksual terhadap anak. Yang pertama, anak merasa sakit, terjadi pendarahan atau keluar cairan dari kemaluan anak atau anus atau mulutnya. Jadi apabila ada anak-anak yang tertimpa kasus seperti ini, jadi ciri-cirinya seperti itu. Yang pertama, anak merasa sakit, terjadi pendarahan di kemaluan anak atau di anus atau dari mulutnya. Karena kan orang masih di bawah usia dini, jadi itu yang ciri-ciri yang orang harus perhatikan, dan insya Allah tidak akan terjadi penyerempaan anak. Yang kedua, anak merasa sakit berulang-ulang setiap dia buang air kecil, karena kan kesian belum mampu itu kemaluan kan mau terima orang seperti itu, jadi kesian gejala seperti itu. Anak itu kesian merasa sakit berulang-ulang ketika dia buang air kecil. Yang ketiga, menjadi sering mengompol. Anak selalu sering mau berkincing dengan adanya kekerasan dia, anak itu kesian sering berkincing, selalu berkincing. Kemudian nyeri atau kesulitan berjalan. Kita perhatikan Jo, ketika ada anak yang terkena seperti itu, gejala seperti itu, anak itu kesian saat berjalan itu biasa sakit. Maksudnya berjalan itu dia maksudnya sama dengan seperti biasa dah saat dia berjalan atau dia duduk. Kemudian terdapat darah di pakaian dalamnya. Jadi ibu perhatikan ya, apalagi siapa orang yang punya anak perempuan, harus melihat kasus sekarang itu terjadi anak-anak di bawah usia dini. Banyak juga yang orang lihat di berita, ada juga yang contoh kasus yang orang lihat di sekitar di desa-desa lain. Tapi insya Allah itu semua tidak akan terjadi pada anak-anak. Amin. Baru ibu-ibu, cara penanganan kekerasan seksual terhadap anak itu, yang pertama, supaya anak tidak mau stres, orang harus berikan kasih sayang dan perhatian kepada itu anak atau anak. Yang kedua, orang harus memberikan contoh
penanganan seksual kepada anak, saya terlalu cinta pada anak. Kalau boleh kalau ada anak-anak, kalau ada orang tidak kenal mau pakai pacaran mau orang jangan suka wanita dia biar apapun dia mau kasih jangan suka karena dalam bagi dan begini. Khusus orang tua yang mau kasih pengertian anak. Yang ketiga, pastikan anak mendapatkan kesejahteraan emosional, maksudnya terang jangan mau tekan di rumah, harus terang harus memberikan perhatian yang cukup supaya itu anak-anak juga ya mau stres. Baru yang terakhir pantau lingkungan sekitar, maksudnya kalau ada kejadian yang tetangga yang terganggu secara lain begitu, jadi suatu orang jadi usahakan kalau orang tua pantau itu lingkungan sekitar apakah aman dan nyaman untuk orang anak-anak dan orang semua. Buat ibu-ibu di sini saya akan perlihatkan video cara penanganan terhadap penanganan seksual terhadap anak. Baik ibu akan melihat video dan insya Allah video ini akan bermanfaat untuk orang semua. Ini video dia tidak bersuara, tapi di sini ada berbicara-cara, apalagi ibu? Dia ada berbicara-cara bagaimana orang melakukan penanganan seksual terhadap anak. Terjadi ini kan rumah, kemudian ada mobil, ada tempat-tempat ya, di pantai, di gedung. Maksudnya ini yang bisa terdampak di sini ini yang maksudnya lingkungan yang orang bisa. Nah, sekarang itu benar-benar itu adalah milikmu. Ini kan anak, orang tua, kemudian demikianlah sosialisasi kita pada siang hari ini dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.